Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai 6 penyakit pada sistem peredaran darah manusia, serta menjelaskan juga mengenai persilangan golongan darah. Nah, pada bagian pertama, kita akan menjelaskan mengenai penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang trombositopenia. Teman-teman udah kenal belum dengan penyakit ini? Trombositopenia ini merupakan suatu keadaan penyakit ketika seseorang mengalami penurunan trombosit atau kekurangan jumlah trombosit di dalam tubuhnya. Teman-teman semua, normalnya trombosit di dalam tubuh ini berkisaran 150.000 sampai 450.000 loh. Nah, ketika seseorang mengalami penyakit trombositopenia, maka dirinya kekurangan trombosit atau trombositnya kurang dari 150.000. Selanjutnya, kalau kita lihat dari penyebabnya, trombositopenia ini ada dua loh teman-teman. Yang pertama ada penyebab trombosit yang turun sementara. Nah, umumnya trombosit yang turun sementara ini disebabkan oleh infeksi virus, seperti virus HIV, COVID-19, DBD, atau hepatitis. Kalau yang kedua nih teman-teman, ada trombosit yang turun berkepanjangan. Penyebabnya ini disebabkan oleh idiopathic thrombocytopenic purpura atau yang disingkat menjadi ITP. ITP ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh yang salah menyerang dan menghancurkan trombosit, sehingga trombositnya jadi menurun deh. Kalau gejalanya kira-kira apa aja ya? Nah, ternyata teman-teman gejalanya itu yang pertama biasanya sering mimisan tanpa sebab atau tanpa cedera. Yang kedua, kemudian bagi teman-teman perempuan nih, yang biasanya menstruasinya lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Kemudian muntah darah dan BAB yang berwarna hitam atau berdarah. Kemudian juga muncul bintik-bintik atau ruam-ruam merah nih teman-teman. Bagi teman-teman yang mengalami gejala seperti itu atau mengalami pendarahan tanpa cedera, silahkan langsung segera konsultasikan ke dokter terdekat ya. Nah, teman-teman tenang aja nih, ada juga beberapa pencegahan yang bisa teman-teman lakukan supaya terhindar dari penyakit trombositopenia. Pertama, yaitu hindari konsumsi alkohol yang terlalu berlebihan. Apalagi kita sebagai seorang muslim, sudah tentunya kita harus menjauhi konsumsi alkohol. Yang kedua, hati-hati dalam mengonsumsi obat. Teman-teman jangan memakan obat tanpa resep ya. Ketiga, hindari paparan virus dengan menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, lakukan vaksinasi sesuai dengan anjuran. Nah, untuk penyakit yang selanjutnya, teman-teman perempuan pasti udah gak asing lagi nih. Ditandai dengan 5 ciri yaitu yang disebut dengan 5L. Apa sih 5L? Yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai. Pasti udah gak asing lagi kan dengan penyakit ini? Apalagi teman-teman perempuan nih, biasanya teman-teman perempuan suka mengkonsumsi tablet penambah darah. Tujuannya supaya terhindar dari penyakit tersebut. Kira-kira apa ya penyakitnya? Yuk kita simak video pembahasan dari Febriani untuk mengetahui penyakit tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anemia. Anemia yaitu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam darah terlalu rendah, menyebabkan kekurangan oksigen dalam tubuh, yang menyebabkan gejala seperti lelah dan lemas, pusing atau sakit kepala, kulit pucat, sesak napas, detak jantung cepat. Yang menyebabkan yang pertama kekurangan zat besi, vitamin B12 atau zat asam folat. Yang kedua, kehilangan darah ya seperti cedera, menstruasi atau pendarahan. Yang ketiga, penyakit kronis seperti ginjal, kanker atau infeksi. Yang ketiga, gangguan sumsum tulang. Selanjutnya ada pencegahan dan pengobatan dari penyakit anemia. Yang pertama,
konsumsi makanan bergizi seperti daging, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Yang kedua, zat besi atau vitamin sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, mengobati penyakit penyebab anemia. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi yang ditandai dengan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg secara konsisten dan dapat mengalami komplikasi serius pada pembuluh darah, jantung, otak, serta ginjal. Dan penyebabnya itu, hipertensi bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, ada hipertensi primer, yaitu tekanan darah tinggi yang penyebabnya pasti belum diketahui. Yang kedua, faktor keturunan atau genetik. Jadi, kalau ada keluarga yang punya riwayat penyakit hipertensi, kita juga bisa beresiko. Dan yang ketiga, obesitas atau kelebihan berat badan. Selain itu, ada juga hipertensi sekunder yang terjadi karena penyakit lain, misalnya gangguan ginjal. Penyakit ginjal kronis sendiri juga jadi salah satu penyebab. Ditambah lagi kelainan hormon. Nah, selanjutnya ada gejala. Gejalanya itu bisa jadi kurangnya penglihatan, terus sakit kepala, mual, muntah, dan lain-lain. Dan cara mengatasinya itu dengan rutin berolahraga, makan makanan yang sehat, hindari rokok dan alkohol. Jadi, tekanan darah normal itu sekitar 120/80 mmHg. Baik, selanjutnya ada hemofilia yang akan dijelaskan oleh saya. Pengertian hemofilia. Hemofilia adalah kelainan genetik yang membuat darah sulit membeku, sehingga penderitanya mengalami pendarahan yang sulit berhenti. Selanjutnya ada gejala hemofilia yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, mudah memar. Sering terjadi memar besar dan tidak biasa setelah cedera ringan. Yang kedua, pendarahan yang lama. Pendarahan yang sulit berhenti setelah luka, cabut gigi, atau prosedur medis. Yang ketiga, pendarahan sendi atau hemartrosis. Nyeri, bengkak, dan kaku pada sendi, terutama lutut, siku, dan pergelangan kaki. Yang keempat, pendarahan otot atau hematoma, pembekakan yang keras dan menyakitkan pada otot. Dan poin yang terakhir yaitu pendarahan internal, pendarahan di otak atau organ dalam yang bisa mengancam jiwa. Selanjutnya, penyebab dari hemofilia. Hemofilia disebabkan oleh mutasi gen yang bertanggung jawab untuk produksi faktor pembekuan darah. Ada dua jenis utama. Baik, yang pertama, hemofilia A, kekurangan faktor pembekuan 8. Yang kedua, hemofilia B, kekurangan faktor pembekuan 9. Kelainan ini umumnya diturunkan dari ibu kepada anak laki-lakinya. Selanjutnya, cara pencegahan dan pengobatan terhadap hemofilia. Pencegahan hemofilia terdiri dari beberapa poin. Baik, yang pertama yaitu konseling genetik. Penting bagi individu dengan riwayat keluarga hemofilia untuk mendapatkan konseling genetik sebelum merencanakan kehamilan. Yang kedua, pencegahan cedera. Menghindari aktivitas yang beresiko tinggi yang dapat menyebabkan cedera. Yang ketiga, vaksinasi. Melakukan vaksinasi untuk mencegah penyakit yang dapat menyebabkan pendarahan. Selanjutnya ada pengobatan terhadap hemofilia. Yang pertama, pengobatan utama untuk hemofilia adalah terapi penggantian faktor pembekuan. Yang kedua, terapi penggantian faktor pembekuan yang kurang disuntikan ke dalam pembuluh darah untuk menggantikan faktor yang hilang. Terapi ini dapat diberikan secara rutin untuk mencegah pendarahan atau profilaksis, atau hanya saat terjadi pendarahan non atau on demand. Sekian dari saya.
Ya, di sini saya bisa akan menjelaskan aterosklerosis. Apa sih itu aterosklerosis? Aterosklerosis adalah di mana kondisi terjadinya penumpukan plak pada pembuluh arteri yang dapat menyebabkan penyempitan atau penyumbutan pada aliran darah. Bagaimana sih proses terjadinya aterosklerosis? Nah, di samping saya ada gambar yang menunjukkan proses terjadinya aterosklerosis. Nah, gambar yang pertama menunjukkan adanya pembuluh darah arteri yang masih normal, sehat, dan aliran darah yang lancar. Lalu gambar yang kedua, adanya plak kecil pada pembuluh darah. Apa sih itu plak? Plak adalah lemak atau protein tinggi yang telah bergabung dengan material lain lalu mengeras dan terbentuklah plak. Plak tersebut menempel pada pembuluh darah yang dapat menyebabkan saluran darah yang tadinya besar menjadi lebih kecil. Lalu gambar yang ketiga, ternyata plak tersebut tidak hanya diam, plak tersebut membesar dan dapat menyebabkan saluran darah tersebut lebih kecil daripada sebelumnya. Jadi sampai situ saja. Yang terakhir, kenapa tersebut membesar, maka plak tersebut meluruh ke dalam saluran darah yang akhirnya saluran darah tersebut rusak dan dapat menyebabkan aliran darah tidak dapat mengalir dengan lancar. Nah, itulah proses terjadinya aterosklerosis. Nah, selain proses, ada juga gejala aterosklerosis. Tidak ada gejala awal, adanya nyeri dada dan adanya sesak napas. Lalu ada juga penyebab aterosklerosis, yaitu merokok, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Lalu ada juga pencegahan dengan berolahraga, makan makanan sehat, mengolah stres, dan jangan merokok. Ini aku akan menjelaskan tentang varises. Jadi varises adalah pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena akibat penumpukan darah. Kondisi ini lebih sering menyerang pembuluh darah di kaki karena adanya tekanan saat berjalan atau berlari. Varises biasanya terjadi pada vena superficial yang dekat dengan permukaan kulit. Nah, ini di atas aku ada gambar. Yang sebelah kanan vena sehat dan yang sebelah kiri itu vena dengan varises. Kalau vena sehat itu dinding venanya masih kuat, kutub venanya juga menutup dengan baik. Terlihat juga aliran darah mengalir ke atas menuju jantung. Tidak ada darah yang berbalik arah. Kalau vena dengan varises, itu terjadi pelemahan dinding vena sehingga vena melebar dan berkelok-kelok. Lalu kutub venanya juga tidak menutup dengan baik. Akibatnya darah sebagian mengalir kembali ke bawah, reflux. Nah, hal ini menyebabkan penumpukan darah, tekanan meningkat sehingga timbul peradangan dan pembengkakan pembuluh darah yang terlihat menonjol di permukaan kulit. Urat menonjol berwarna kebiruan atau ungu. Nah, itu ada gerat-gerat kan pada kakinya. Nah, itu tuh karena penumpukan darah sehingga si kakinya itu bengkak dan pembuluh darah yang terlihat itu menonjol. Jadi menonjol dan berwarna biru keunguan. Ada juga gejala varises. Jadi kaki dan tungkai terasa berat diikuti oleh otot yang mudah pegal dan kaku. Lalu kaki terlihat urat-urat halus menyembul di sekitar betis belakang. Lalu mudah kram meski kaki dalam kondisi santai. Lalu vena yang berwarna ungu tua atau biru. Lalu ada penyebab varises juga. Penyebab utama varises adalah kegagalan katup pada vena untuk mencegah darah mengalir mundur. Dengan begitu, darah yang seharusnya mengalir ke jantung malah terkumpul di pembuluh darah. Kesalahan fungsi pada kutub vena tersebut bisa terpicu pada beberapa faktor. Bisa berkurangnya elastivitas dinding pembuluh vena, lalu ada faktor keturunan, kehamilan juga, kurang gerak, lalu ada penderitaan kolesterol tinggi. Lalu ada cara mencegah dan cara pengobatannya. Cara mencegahnya yaitu dengan olahraga teratur, jaga berat badan ideal, hindari posisi statis, lalu angkat kaki, lalu pola makan harus sehat. Cara pengobatannya yaitu terapi kompresi, lalu skleroterapi, lalu terapi laser atau radiofrekuensi, lalu pembedahan atau stripping vena, lalu obat-obatan.
Nah, pembahasan mengenai penyakit pada sistem peredaran darah manusia sudah kita jelaskan ya teman-teman. Selanjutnya kita bergeser nih ke materi yang selanjutnya, yaitu persilangan golongan darah. Teman-teman udah tahu kan macam-macam golongan darah itu ada apa aja? Nah, macam-macam golongan darah ini biasanya disebut dengan ABO. Apa sih ABO? ABO itu adalah golongan darah A, B, AB, dan juga O. Nah, bagaimana sih supaya kita mengetahui golongan darah kita itu apa? Sebelumnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari Olivia mengenai tabel persilangan darah. Yuk kita simak. Baik, selanjutnya tabel persilangan golongan darah pada manusia. Berikut adalah tabel yang menunjukkan kemungkinan golongan darah anak dari berbagai kombinasi golongan darah orang tua. Apabila golongan darah orang tua O disilang dengan O, kemungkinan golongan darah anak adalah O. Jika golongan darah orang tua O silang dengan A, maka golongan darah anak kemungkinan A atau O. Jika golongan darah orang tua O silang dengan B, kemungkinan golongan darah anak B atau O. Jika golongan darah orang tua O dan disilang dengan AB, maka golongan darah anak yaitu akan A atau B. Jika golongan darah orang tua A disilang dengan A, maka golongan darah anak akan A atau O. Jika golongan orang tua adalah A disilang dengan B, maka golongan anak tersebut adalah A, B, AB, atau O. Jika golongan darah orang tua A disilang dengan AB, maka golongan darah anak adalah A, B, atau O. Jika golongan darah orang tua B disilang dengan B, maka golongan darah anak adalah B atau O. Jika golongan darah orang tua B disilang dengan AB, maka golongan darah pada anak adalah A, B, atau AB. Dan yang terakhir, jika golongan darah orang tua AB disilang dengan AB, maka golongan yang mungkin pada anak adalah A, B, atau AB. Jadi, setiap golongan darah memiliki genotip atau susunan gen yang berbeda. Golongan darah O genotip II, golongan darah A genotip I pangkat A, I pangkat A, yaitu homozigot atau I pangkat AI, heterozigot. Selanjutnya, golongan darah B genotip I pangkat B, I pangkat B, yaitu homozigot atau I pangkat B, I, heterozigot. Golongan darah AB genotip I pangkat A, I pangkat B. Persilangan golongan darah dapat dihitung menggunakan tabel Punnett. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Olivia mengenai tabel persilangan darah, teman-teman bisa menggunakan cara ini loh untuk mengetahui golongan darah dari teman-teman selain mengecek golongan darahnya ke puskesmas atau ke dokter terdekat. Nah, yuk kita perhatikan penjelasan dari saya yang akan dibarengi oleh video di bawah ini. Jadi teman-teman, ternyata tabel persilangan yang tadi itu ada caranya loh. Yang pertama, golongan darah ini ada golongan darah fenotip, yaitu A, B, AB, dan O. Kemudian ada kode genotipnya nih, ada IAIA untuk A homogen, kemudian ada IAIO bagi A heterogen. Selanjutnya ada IBIB bagi golongan darah B homogen, kemudian ada IBIO bagi golongan darah B yang bersifat heterogen. Kemudian bagi AB tidak memiliki homogen atau heterogen, hanya IA dan IB. Kemudian untuk golongan darah O juga sama, tidak memiliki homogen ataupun heterogen, hanya golongan darah O yang dikodekan IOIO. Aku akan memberikan satu contoh kasus yang terjadi. Contohnya adalah di sini ada seorang pria dengan golongan darah A heterogen, kemudian menikahi perempuan dengan golongan darah B homozigot. Nah, bagaimana penyelesaiannya supaya kita tahu nih kemungkinan darah atau kemungkinan golongan darah si anaknya itu apa ya? Caranya adalah
membuat kodenya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk kode A heterozigot itu ditandai dengan IAIO ya teman-teman. Kemudian bagi golongan darah B homozigot itu ditandai dengan IBIB. Nah, itu adalah kode genotipnya ya. Selanjutnya kita akan membuat gametnya. Kita akan pisahkan IA dan juga IO. Bagi golongan darah B kita tulis IB saja ya, karena kodenya sama, IBIB. Maka kita tuliskan satu saja. Nah, setelah kita buat tabelnya atau gametnya, kemudian kita tinggal samakan saja nih teman-teman. IA dengan IB maka menghasilkan IAIB, kemudian IB dengan IO akan menghasilkan IBIO. Nah, sudah ketemu nih kemungkinan golongan darah sang anak itu apa? Yaitu karena di sini ada IAIB, maka kemungkinan darah si anak adalah AB. Dan di sini juga ada IBIO. Jadi kemungkinan darahnya juga bisa golongan darah B, atau lebih tepatnya karena kode genotipnya IBIO, maka golongan darah si anak yaitu lebih tepatnya adalah B heterozigot. Nah, teman-teman semua sudah paham dengan penjelasan persilangan golongan darah dari kelompok kami? Bagi teman-teman yang merasa kurang mengerti dengan penjelasan kami, silahkan komen di bawah atau